dukun akan meminta ke pasien mencari ramuan itu sendiri. Tapi kalau di Sumatera Barat, Profesor melihat bagaimana penggunaan obat tradisional ini sekarang kondisinya, Prof? Jadi kalau digabung antara kekayaan biota yang ada di darat dengan di laut, Indonesia nomor 1. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Amri Bakhtiar MS Des Apoteker. Beliau adalah seorang guru besar di UNAN dan beliau adalah pakar pengobatan tradisional yang dimiliki Sumatera Barat, bahkan mungkin Indonesia, karena beliau sering melakukan penelitian baik di dalam maupun luar negeri. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rempah dan pengobatan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam. Kita sehat-sehat semua, mudah-mudahan meskipun pandemi belum berlalu, tetapi kita tetap semangat dan tetap melakukan aktivitas dalam kondisi yang new normal ini. Profesor, kalau boleh bercerita sebetulnya, kekayaan budaya kita, terutama pengetahuan masyarakat terhadap pengobatan tradisional itu kan tinggi. Mungkin bisa ceritakan Profesor sudah penelitian di mana aja terkait dengan pengobatan tradisional yang ada di Sumatera Barat dan sekitarnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi penelitian yang telah saya lakukan itu mulai malah dari mahasiswa. Tugas akhir saya pada waktu S1 itu adalah meneliti tentang daun jambu biji. Senyawanya panin. Kemudian S2 di ITB, saya juga masih meneliti tumbuhan. Itu mengkudu, tapi mengkudu kecil. Morinda tincturia nama latinnya. Dan di waktu S3 dulu di Prancis, saya juga meneliti tentang tumbuhan, tapi yang berasal dari Amerika Selatan. Pulang dari sana, saya kembali ke UNAN, masih tetap meneliti, terutama juga dengan Profesor Dayat Arba'in. Kita boleh dikatakan sudah mensurvei tumbuhan yang ada di Pulau Sumatera ini, kecuali di Aceh dan Lampung. Yang lainnya provinsinya sudah kita kunjungi. Menurut Profesor, kira-kira gimana kekayaan tanaman obat yang dimiliki di Pulau Sumatera ini, Prof? Kalau kekayaan tanaman obat kita di Indonesia ini sebetulnya melimpah. Dihitung misalnya, dilihat kekayaan hutan tropik sesudah Brazil, Indonesia lagi. Jadi kalau digabung antara kekayaan biota yang ada di darat dengan di laut, Indonesia nomor 1. Jadi Indonesia itu kalau Profesor bilang kekayaan tanaman-tanaman yang mengandung obat itu nomor 1 di dunia. Bisa dikatakan begitu? Tanaman di darat mungkin Brazil, ya. Kita ini yang kekayaan tropiknya nomor 2 lah, tumbuhan tropiknya. Itu kalau berarti tidak hanya di darat yang kita punya, apalagi nih kita kan negara kepulauan, berarti yang ada di laut pun itu juga berpotensi menjadi benar, obat-obatan, Prof. Ya, di lautan belum banyak betul kita teliti. Ada teman saya, Profesor Dian Handayani, dia khusus meneliti bukan tumbuhan, ganggang ataupun hewan yang berasal dari laut yang dapat dimanfaatkan untuk obat. Jadi begini, Profesor kan sudah banyak malang melintang di dunia perobatan nih. Dalam melakukan setiap penelitian obat-obatan yang digunakan untuk manusia ini, untuk kita semua dalam rangka menjaga kesehatan, itu dimulai dari berangkat dari pengetahuan pengobatan tradisional nggak, Prof? Misalnya Profesor meneliti jambu biji itu apakah memang diilhami oleh warisan nenek moyang kita? Oh ya, benar.
Artinya pengetahuan tradisional tentang obat-obatan itu diperoleh secara turun-temurun. Yep. Mulai dari nenek, orang tua, diturunkan ke anaknya. Obat tradisional itu dikatakan obat tradisional kalau sudah ada 3 turunan menyampaikan hal yang sama. Jambu biji, ya terutama misalnya untuk diare. Jadi kalau dulu waktu kecil kita diare, ambil daun jambu biji, direbus, diberi sedikit garam, diminum. Udah bisa untuk diare. Jadi begini, ini pandangan awam saya, Prof. Berarti kan melakukan penelitian dari jambu biji itu mengandung senyawa apa, terus kemudian bisa dimodifikasi secara industri kimia begitu, atau gimana? Jadi berangkat dari pengetahuan tradisional, kemudian memang dikemas menuju industri obat-obatan. Iya. Seperti itu apa atau memang seperti itu ya, Prof ya? Dari pengetahuan tradisional misalnya, dari jambu biji, kemudian kita ketahui di dalamnya ada senyawa tanin, dikembangkan menjadi obat. Juga mungkin yang paling terkenal itu adalah misalnya penemuan obat malaria kinan. Kan dari lapangan juga mulanya. Diketahui, diteliti lebih lanjut, didapatkan senyawanya, dikembangkan untuk pengobatan. Jadi Profesor kan seperti yang saya pernah baca bahwa Profesor sudah pernah melakukan penelitian tentang inventarisasi tanaman obat di Sumatera Barat nih, khususnya di Sumatera Barat. Menurut Profesor, bagaimana sebetulnya pengobatan tradisional yang dimiliki nenek moyang kita orang Minangkabau ini? Apakah terdokumentasi dengan baik atau bagaimana, Prof, sebetulnya potensi pengobatan tradisional di Sumatera Barat ini? Jadi potensi pengobatan tradisional di Sumatera Barat ini kan cukup bagus menurut saya. Masalah apakah terinventarisasi? Ini saya kira belum cukup ya terinventarisasi dengan baik. Pada tahun 2015 ada program dari Kementerian Kesehatan melakukan namanya riset tumbuhan obat dan jamu, dikenal dengan Ristoja, untuk melihat di etnis-etnis tertentu di seluruh Indonesia. Di Sumatera Barat kita meneliti di 2 etnis Minang dan etnis Mentawai. Oh iya. Di Mentawai kita meneliti di 2 tempat, di daerah untuk etnis Minang juga di 2 tempat. Sedangkan di 2 nagari kan, kita mengetahui Sumatera Barat ini nagarinya kan banyak. Iya. Yang baru kita teliti seperti itu, walaupun ada yang lain yang dari Kementerian Kesehatan 2 baru kita teliti. Baru 2 nagari yang diteliti untuk Sumatera Barat. Kita meneliti ini di 25 provinsi di seluruh provinsi di Indonesia yang melibatkan 25 universitas. Jadi untuk Sumatera Barat sendiri kekayaan pengobatan tradisional Profesor baru meneliti 2 nagari gitu. Kalau saya melihat, Prof, di Mentawai itu praktek pengobatan tradisional itu kan masih berlangsung sampai sekarang. Sikere itu masih mengolah tumbuh-tumbuhan untuk diolah menjadi pengobatan tradisional. Tapi kalau di Sumatera Barat, Profesor melihat bagaimana penggunaan obat tradisional ini sekarang kondisinya, Prof? Mungkin jadi begini, kalau saya tidak salah tahun 2006 kita melakukan penelitian di Mentawai bekerja sama dengan Taman Nasional Siberut. Hasil penelitian kami di sana menunjukkan pengetahuan sikere di Mentawai itu jauh lebih banyak dibandingkan pengetahuan mungkin kita katakan dukun di daerah daratan di sini di Sumatera Barat ini. Karena begini, kalau obat tradisional itu kan turun-temurun. Ketika seorang yang mengetahui tentang obat tradisional atau dikatakan dukun itu meninggal, boleh dikatakan 1 buku terbakar. Mereka menurunkan secara lisan. Mereka tidak menulis apa yang mereka ketahui. Itulah tugas dari perguruan tinggi mencoba menyelamatkan kekayaan warisan budaya nenek tradisional moyang tersebut. Jadi pengetahuan sikere itu memang luar biasa, Prof, terkait dengan tumbuh-tumbuhan dalam usaha untuk
penyembuhan terhadap suatu penyakit di Mentawai itu? Apakah sikere di sana itu jumlahnya banyak juga, Bro? Di Mentawai itu? Jumlah sikere? Iya. Saya kira itu juga jadi masalah. Iya. Generasi muda juga mungkin ya, dengan cara tidak terlampau berminat. Iya. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan sekarang itu menyebabkan pengetahuan tradisional kadang-kadang tidak terlampau diminati oleh generasi muda. Ya, jadi begini Prof, kadang-kadang itu kan masalah kepraktisan sebetulnya. Ya. Pengobatan tradisional itu dianggap tidak praktis karena harus biasanya kan ditumbuk dan segala macamnya itu. Ya. Tetapi secara ilmu pengetahuan, menurut Profesor sebetulnya dengan mengkonsumsi obat tradisional itu lebih aman atau lebih bagus mana sih Prof dengan obat-obat yang sudah dimodifikasi meskipun itu sumbernya dari pengobatan tradisional tapi sudah dikimiakan itu menurut Profesor? Begini, betul. Obat tradisional itu dalam penyiapannya dan pemakaiannya tidak praktis. Ya, tidak praktis karena harus merebus, jumlahnya banyak, sulit untuk dibawa kemana-mana, seperti itu. Tapi dari segi keamanan itu lebih baik, boleh dikatakan lebih aman. Yang tradisional. Iya. Profesor kan lahir di Sumatera Barat dan sampai sekarang juga tinggal di Sumatera Barat. Sudah barang tentu Profesor sering berkunjung ke daerah-daerah. Sepengetahuan Profesor sepanjang hari ini, gimana tentang perkembangan pengobatan tradisional di Sumatera Barat? Kalau di Sumatera Barat agak berbeda dibandingkan dengan di Jawa, saya lihat. Kalau di Jawa mereka menyiapkan jamu, dijual, malah ada pabriknya. Tapi kalau biasanya di Sumatera Barat, kalau mereka berobat, pergi ke dukun, dukun akan meminta ke pasien mencari ramuan itu sendiri. Dan dukun menunjukkan bagaimana cara mengolahnya. Jarang sekali dukun tersebut menyiapkan obat. Ada beberapa. Jadi mereka dukun akan menyampaikan cari ramuan ini di hutan dan sebagainya, begini cara mengolahnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, iya. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat jadi tidak praktis. Sebetulnya ada peluang sebetulnya bagi istilahnya ahli-ahli pengobatan tradisional itu untuk mengemas sendiri dan memudahkan pemakainya untuk bisa mengkonsumsi. Karena kalau di Sumatera Barat memang iya. Kita kalau minta dengan orang pintar itu pasti disuruh mencari sendiri dan kadang-kadang daun-daun itu apakah kita ngerti? Nah itu yang kadang-kadang akhirnya kita jadi nggak jadi membuat gitu karena kesulitan mencari itu. Seperti itu ya Prof ya. Benar. Padahal jenis tumbuh-tumbuhannya kan banyak, enggak Bro? Salah satu contohnya tidak di sini ya. Pemerintah, Kementerian Kesehatan meluncurkan ada programnya namanya saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu adalah pemanfaatan jamu yang telah teruji. Diuji di daerah Tawamangu, ada di B2P2TOT, dilakukan uji klinis dan sebagainya. Tapi pemakaiannya tetap secara tradisional. Obat-obat tersebut yang telah teruji masih di dalam bentuk daun-daunan ataupun kulit kayu, buah-buahan dan sebagainya dan direbus. Pemakaiannya tentu tetap tidak praktis karena direbus. Bagaimana mereka membawa ke tempat lain dan sebagainya. Untuk itu sekarang lagi dikembangkan lagi bagaimana merubah bentuk daun-daunan dan lain itu dibuat dalam bentuk ekstrak sehingga lebih praktis tetapi dengan khasiat yang tetap sama ketika kita gunakan langsung dalam bentuk daun dan sebagainya. Ya, jadi sebetulnya banyak usaha pemerintah untuk menggunakan obat-obat tradisional tapi dikemas dalam format yang lebih praktis sehingga kita bisa lebih banyak menggunakan ya Prof ya? Iya, sekarang mengarah ke sana. Kalau perlu nantinya arahnya tentu senyawa apa betul yang bertanggung jawab, yang berkhasiat. Itu yang diisolasi istilahnya. Kalau itu kan lebih praktis lagi penggunaannya. Iya. Prof, boleh nggak berbagi resep? Mungkin ada beberapa resep obat tradisional yang ada di sekitar kita yang untuk sakit-sakit sederhana gitu Prof. Misalnya kita kena pisau atau apa, mungkin Profesor punya beberapa yang bisa di-share di sini Prof? Iya,
kalau misalnya untuk obat luka, Iya. kita bisa menggunakan inai. Ya. Inai. Inai ya daunnya. Itu. Kemudian gambir juga bisa untuk obat luka tersebut. Saya bercerita dengan Ibu Rauda Taib, budayawan. Kanduang. Ya. Itu bagaimana menanam tanaman di sekeliling rumah adat. Ada filosofinya. Inai ditanam di dekat tangga dan sebagainya. Itu tujuannya kalau ada luka, obatnya sudah langsung tersedia. Bunga melati ditanam di bawah anjuang namanya, Bu. Iya. Di tempatnya agak ketinggian. Tujuannya untuk apa? Supaya aroma harum bunga melati itu naik ke atas rumah, dan bunga melati kita ketahui itu sifatnya menenangkan, juga kenanga dan sebagainya. Jadi pola tanaman pekarangan pun di Minangkabau ini sudah ada. Dengan tata ruang penanamannya sebetulnya nenek moyang kita sudah merancang itu ya. Misalnya kemuning. Kemuning. Itu biasanya ditanam agak di pojok-pojok taman, agak jauh. Di samping juga aromanya bagus untuk ini dari bunga kemuning. Iya. Biasanya untuk menambatkan kuda. Pohonnya. Kemuning itu kuat kayunya. Berarti ini yang menarik mungkin sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa tata letak menanam tanaman kita itu nenek moyang kita itu sudah mempelajarinya dan sudah mewariskan sebetulnya ke kita. Kadang-kadang kita yang abai terhadap hal itu, mari kita sebetulnya menggali yang seperti ini gitu loh. Bahwa istilahnya kekayaan etnobotani kita itu sungguh luar biasa ya Prof ya. Tetapi kita saja yang kadang-kadang abai terkait dengan kekayaan ini. Sehingga kita lebih memandang produk-produk dari luar, padahal produk kita ini jauh lebih bagus dibanding yang lainnya. Selain luka Prof, mungkin kalau kita masuk angin gitu, kira-kira apa Prof tanaman yang memang bisa membuat kita menjadi lebih nyaman gitu Prof. Mungkin ada minuman-minuman dan segala macamnya, bisa sharing Prof? Nah, biasanya kalau untuk minuman-minuman untuk masuk angin, rasa enak badan, yang efeknya agak panas. Misal kalau kita itu seperti sarobat yang ada jahe, itu akan menyebabkan bisa membantu untuk masuk angin seperti itu. Jadi kalau misalnya boleh cerita Prof, kenapa dulu Profesor bisa tertarik ke dunia farmasi ini Prof? Kalau tertarik di dunia farmasi sebetulnya pertimbangannya praktis saja. Praktisnya begini, saya bersaudara 5, kakak saya yang tua adalah dokter, kakak yang nomor 2 adalah bidan, nomor 3 apalagi ya masuk aja farmasi. Sudah ada banyak, itu pertimbangan praktis saja dulunya Bu. Tetapi sekarang justru membuat Profesor mencintai dunia yang mungkin hanya dulu pemikirannya hanya karena di keluarga ada kayak gini yang kurang ilmu ini jadi tinggal masuk. Tapi sekarang Profesor sering melakukan penelitian, sampai sekarang masih melakukan penelitian Prof? Masih melakukan penelitian karena tugas dosen itu harus meneliti. Ya, sekarang kita sedang meneliti, ada 2 penelitian mengenai lichen atau lumut kerak di daerah Maninjau. Kemudian ada lagi sejenis kunyit putih, Zingiber alba namanya, itu di daerah Solok Selatan. Itu sedang diteliti. Mereka menggunakan di sana daunnya, bunganya, tetapi belum banyak diteliti tentang tanaman tersebut. Jadi meneliti kandungan-kandungannya untuk sudah ada dugaan sebelumnya kira-kira khasiatnya apa Prof terkait yang sejenis kunyit dan lumut kerak tadi? Ya, mereka di Solok Selatan tersebut menggunakan bunganya digunakan.
Bisa untuk berbagai penyakit, nggak ada demam dan sebagainya. Sedangkan yang kita lakukan sekarang ini, yang sedang penelitian sedang jalan, untuk mengetahui apa kandungan senyawa di dalam minyak atsiri. Nah, kalau yang di Maninjau ini mungkin sudah ada dugaan sebelumnya digunakan untuk apa oleh masyarakat setempat terkait dengan lumut kerak tadi, Prof? Kalau yang di Maninjau ini yang kita teliti agak berbeda lagi nih, Bu. Bukan zingiberasi, tapi namanya lumut kerak. Lumut kerak itu contohnya ada janggut resi dan sebagainya. Jarang, tidak banyak yang digunakan, tapi itu juga ada yang berkhasiat, senyawa-senyawa berkhasiat di dalamnya. Salah satu malah fungsinya tidak hanya untuk obat lumut kerak tersebut, untuk mengetahui apakah ada polusi udara atau tidak di situ. Kalau misalnya di daerah tersebut, biasanya dia di daerah agak ketinggian, lumut kerak itu banyak, artinya polusi udaranya boleh dikatakan di sana kurang. Bisa sebagai indikator itu. Jadi tumbuh-tumbuhan apa yang ada ini tidak hanya sebagai obat dan lain sebagainya, sebagai indikator kerusakan iklim pun juga bisa. Iya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, kekayaan budaya dan kekayaan tanaman tradisional Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Profesor Amri tadi, ini hanya di daratnya saja itu pun baru sebagian kecil. Tetapi di lautnya, kita adalah negara kepulauan, laut mempunyai potensi yang luar biasa sebagai sumber pengobatan tradisional. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa membawa pencerahan dan juga menginspirasi sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk melakukan penelitian dan mengembangkan pengobatan tradisional yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pertama kali yang membuat saya penasaran ini banyak orang bercerita tentang sebetulnya itu rempah ini apa sih, Prof? Gitu. Salah satunya adalah rendang Sumatera Barat yang terkenal. Yang bahan-bahannya berasal dari, boleh dikatakan, seluruh Nusantara. Sebagai seorang peneliti terkait dengan masalah rempah ini, Prof, fungsi dari rempah itu sendiri selain untuk mengenakkan makanan menurut Profesor apa nih?